Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya setiap hari. Baik, untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, pada pertemuan yang ketiga ini saya akan menjelaskan di mata pelajaran akuntansi pemerintah yaitu jenis-jenis transaksi desa. Berikut nanti dengan komponen dan bagian-bagiannya. Untuk itu, marilah sebelum kita memulai materi di pertemuan ketiga ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk anakku kelas 12. Di pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transaksi desa yang merupakan pertama itu adalah penatausahaan penerimaan desa, ya. Di dalam definisinya bahwa penataan usahaan penerimaan desa itu adalah bendahara desa yang menerima uang bersifat cash akan dicatat ke dalam buku kas umum, ya. Sedangkan bendahara desa yang menerima pendapatan akan dicatat ke dalam nota status kredit di buku bank atau yang masuk ke rekening kas bank desa. Nah, kemudian sumber anggaran APBN, ya, anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dimana adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam sumber anggaran APBN ini, ya, kita sudah termasuk dalam dana dari pemerintah untuk melalui pendapatan-pendapatan atau aset-aset yang kita belanjakan dalam 1 tahun, baik untuk kabupaten maupun untuk kota. Dan penyelenggaraan pemerintahan itu bukan hanya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, namun seperti sosialisasi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini, ya, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu termasuk salah satu bagian desa atau kota yang mendapatkan fasilitas atau pendapatan dari pemerintah atau negara. Kemudian untuk penatausahaan pengeluaran desa, ini penjelasannya adalah belanja kegiatan yang bersifat cash atau tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa akan dibuatkan kwitansi dan wajib catat bendahara desa dalam buku kas umum. Namun yang belanja dengan sistem transfer langsung kepada pihak ketiga, bendahara desa mencatat dalam buku bank, ya. Kemudian ada namanya penatausahaan pembiayaan desa, ya. Penatausahaan pembiayaan desa ini seperti buku kas umum ataupun buku bank untuk membuktikan realisasi pembiayaan baik pendapatan yang dilakukan secara cash maupun transfer. Fungsi dari rincian biaya itu adalah meneliti kembali rincian realisasi pembiayaan untuk kebutuhan laporan keuangan desa. Nah, kemudian dokumen penatausahaan oleh bendahara desa tidak menggunakan lagi karena buku pembantu lainnya berbentuk buku pembantu panjar sudah dicatat oleh petugas lainnya, ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, ini laporan bendahara desa, ya. Ini laporan bendahara desa adalah mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri 113. Sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, kemudian, ya, untuk jenis-jenis pendapatannya ini yang perlu kalian ketahui. Jenis pendapatan desa itu, ya, ada dua. Yang pertama pendapatan asli desa, ya. Kemudian kedua pendapatan yang berasal dari aset desa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan asli desa, ya. Pertama itu adalah kalau pendapatan asli desa mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil usaha terdiri atas objek, ya. Nah, ini adalah hasil usahanya. Apa aja sih yang terdiri dari hasil usaha objek? Yang pertama, hasil BUM, ya, desa. Kemudian ada juga hasil tanah dari kas desa, ya. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, ya. Nah, ini salah satu yang poin ketiga ini yang tadi kita bahas mengenai anggaran pendapatan belanja negara. Salah satunya adalah dokumen penatausahaan untuk anggaran BUMN, ya, badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah desa ataupun kota.
Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, ya ini dikelola oleh BUMD. Ya, BUMD itu adalah memperoleh laba ketika perusahaan atau milik daerah itu sudah memperoleh pendapatan yang sudah di atas nilai rata-rata. Ya, bagaimana untuk memperolehnya? Kita melihat dari laporan keuangannya. Ya, jadi itulah tugas-tugas dari untuk BUMN dan BUMD yang sudah memperoleh dan menugaskan untuk menyelenggarakan aktivitasnya sebagai penyaluran dana ke pemerintah ke rakyat, kemudian bagi rakyat yang di kota maupun di desa sudah berhak ya dalam penyelenggaraan apapun, contohnya seperti bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini ya, tergantung cara pengelolaannya, bagaimana cara mekanismenya, kemudian bisa memiliki fasilitas-fasilitas untuk membantu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang kelima adalah bagian laba atas penyertaan modal ini pada perusahaan milik swasta. Ya, kalau perusahaan modal milik swasta ini ya sudah bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Artinya sudah milik swasta itu adalah berdiri sendiri ataupun kelompok masyarakat. Jadi kalau misalkan untuk BUMN itu sudah milik pemerintah seperti ya PT Pertamina, kemudian PT Kereta Api, yaitu adalah milik negara, usaha milik negara yang sudah menjadi kelola pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan milik swasta adalah bisa dikatakan swadaya atau berdiri sendiri dari atau juga bisa melalui kelompok masyarakat. Kemudian labanya itu juga sama dalam perhitungannya adalah mekanismenya adalah mereka mencatat dan membeli kemudian menyampaikan hasil dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi selama satu periode atau satu tahun ya. Kemudian berapa perolehannya kita melihat dari mekanisme laporan keuangan yang dicatat oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan milik swasta ini adalah seperti ya perusahaan-perusahaan yang berkembang di Indonesia yang sudah bekerja sama maupun perusahaan luar yang sudah menanamkan investasi di negara Indonesia. Nah, itu sudah dikatakan sebagai perusahaan milik swasta yang berdiri sendiri namun berdirinya adalah di negara Indonesia. Bisa investor ya, kemudian para investor-investor asing yang sudah menanamkan modal atau investasi dalam proses kemudian mendirikan perusahaan ya. Nah, di situ ada lain-lain usaha desa yang sah. Nah, ini lain-lain usaha desa yang sah contohnya apa? Nah, usaha desa yang lain-lain sah itu bisa dikatakan ya usaha yang dilakukan oleh warga desa kemudian sudah diakui oleh pemerintah. Contohnya ya kita dari desa itu adalah padi, kemudian untuk beras ya sudah disalurkan, kemudian ada identitasnya, ada bukti pengirimannya, ada mekanisme untuk proses penjualannya yang sudah diakui dan sudah diketahui oleh pemerintah desa. Namun usaha tersebut sudah dikatakan legal dan diakui sebagai barangnya juga akan dilihat dan diteliti bahwa sebelum diproduksi apakah sudah layak untuk dijual atau dikirimkan. Nah, inilah lain usaha desa ini adalah di luar dari perusahaan milik pemerintah, bisa dikatakan milik swasta yang sudah berdiri sendiri ataupun kelompok dari masyarakat desa. Ya, dari saya untuk pertemuan yang ketiga itu, jadi saya menjelaskan lanjutannya adalah jenis pendapatan desa. Kalau tadi yang di pertemuan sebelumnya adalah jenis-jenis transaksi desa yang sudah saya jelaskan, ini lanjutannya adalah jenis pendapatan desa. Hanya dua komponen, namun memiliki arti nanti yang dari pendapatan aset desa akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, dari saya cukup untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.